Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang kisah jaksa Julio Stracera yang berjuang membuktikan kejahatan keji 9 mantan komandan junta militer yang pernah menguasai pemerintahan Argentina. Meski selama berbulan-bulan berbagai ancaman datang untuk dirinya, keluarga, tim, dan juga saksi-saksi, Julio dan timnya terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Argentina. Cerita tentang kasus pelanggaran HAM oleh junta militer yang diadili lewat peradilan sipil ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Argentina 1985 yang dirilis pada tahun 2022. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Julio Stracera, seorang jaksa sipil yang menjalani kesehariannya menjadi jaksa untuk menafkahi keluarga. Malam itu sepulang kerja, anak laki-lakinya yang bernama Javier memberikan laporan tentang kakaknya, yaitu Veronica yang baru saja pergi berkencan dengan pacarnya. Ketika Julio sedang mendengarkan laporan dari Javier, istrinya tiba-tiba datang menegur Julio untuk tidak membuat anak laki-laki mereka membuntuti kakak perempuannya. Diketahui pacar Veronica adalah sepupu dari cucu seorang pilot. Kakek dan ayahnya juga menjadi relawan perang. Hal itu berarti hubungannya dengan militer cukup dekat. Julio tidak mau memiliki hubungan apapun dengan militer yang saat itu sedang bermasalah. Saat itu kondisi politik Argentina sedang tidak baik-baik saja. 9 komandan junta militer yang pernah berkuasa sebelumnya tengah digugat untuk kasus pelanggaran HAM. Sebagai seorang ayah dan juga jaksa, Julio merasa khawatir bila orang yang mendekati anak gadisnya adalah seorang mata-mata. Hari berikutnya, Julio pergi ke kantor seperti biasa. Sekretarisnya memberitahu kalau Bruzo menelpon, katanya ada sesuatu yang penting. Tapi Julio enggan bertemu dengan Bruzo. Dia pun meminta sekretarisnya untuk menutup telepon jika Bruzo menelpon lagi. Ketika jam makan siang tiba, sekretarisnya memberitahu kalau Bruzo sedang dalam perjalanan untuk datang. Mendengar itu, Julio pun langsung bersiap pergi karena kebetulan dia memang ada janji makan siang dengan Veronica. Selanjutnya, tanggal 4 Juli 1984, Antonio Trocoli, sekretaris Kemendagri melakukan siaran televisi yang menyatakan bahwa militer yang dianggap melanggar HAM hanya melakukan apa yang diinginkan rakyat, yaitu mengakhiri seorang subversif. Sedangkan pada masa kediktatoran militer, banyak sekali orang yang tiba-tiba hilang. Adapun orang tua yang bersaksi bahwa putrinya diculik bersama suaminya. Usia putrinya baru 21 tahun dan sedang hamil 10 minggu. Sebagai orang tua, mereka hanya mendengar kabar putrinya melalui surat anonim. Berbagai cara sudah dicoba untuk mencari keberadaan putrinya, namun sia-sia. Hari berikutnya, ketika Julio baru saja sampai di kantor, Bruzo sudah berada di ruangannya. Mau tidak mau, Julio harus bertemu dengannya. Tanpa menunggu, Bruzo menjelaskan maksud kedatangannya. Julio berkata bahwa dia berterima kasih atas penunjukan dirinya memegang kasus. Namun untuk kasus gugatan pelanggaran HAM oleh 9 mantan komandan junta militer, dia tidak mau ikut campur. Julio tidak mau membela sesuatu yang tidak dipercaya pemerintah. Menurut Julio, pemerintah terutama pengadilan militer tidak akan memenjarakan Jenderal Videla. Bruzo lalu bertanya, bagaimana jika kasus diproses melalui peradilan sipil? Jika hakim peradilan sipil setuju untuk menangani persidangan, Julio tidak bisa menolak untuk menjadi jaksa penuntut kasus tersebut. Sepulangnya ke rumah, Julio masih merasa takut dan khawatir jika kasus tersebut benar-benar akan diselesaikan lewat peradilan sipil. Dia takut semua ini hanya jebakan atau dirinya dimanfaatkan untuk negosiasi, dan lebih khawatir lagi jika keluarganya terlibat. Istrinya pun meyakinkan bahwa Julio pasti bisa melakukannya. Que todo esto es una trampa, que me estén usando para algún tipo de negociación. Vas a poder, Julio. Vas a poder. Tanggal 25 September 1984, Dewan Angkatan Bersenjata telah mengirimkan keputusan yang menyatakan bahwa berdasarkan penyelidikan mereka, apa yang dilakukan mantan 9 komandan junta militer dilakukan untuk memerangi subversif atau kelompok yang tidak setuju dengan kudeta yang dilakukan militer.
Tindakan yang dianggap berlebihan dilakukan oleh para bawahan dan harus dipertimbangkan juga pelanggaran yang dilakukan oleh korban. Pada intinya, militer tidak mau disalahkan dan justru menyalahkan korban yang dianggap sebagai seorang pemberontak. Setelah para hakim melakukan pertimbangan, mereka pun sepakat menerima pengajuan banding kasus tersebut melalui peradilan sipil. Namun, jaksa harus bisa membuktikan, jika tidak, mereka harus membebaskan para terdakwa. Hari berikutnya, surat penunjukan jaksa dan berkas kasus pun sudah diterima oleh Julio. Selanjutnya, Julio menemui Alberto Muching, seorang pengacara dan juga teman baik Julio. Alberto memberitahu tentang pentingnya pekerjaan mereka sebagai penegak hukum. Dia berkata bahwa Julio akan menjadi jaksa untuk persidangan terpenting sepanjang sejarah Argentina. Julio sendiri saat itu masih merasa belum yakin untuk melakukannya. Namun berbicara dengan Alberto membuatnya merasa lebih tenang. Sepulangnya ke rumah, Julio mendapatkan telepon anonim dari seseorang yang mengancam akan membunuh keluarganya. Julio lalu meminta istrinya agar mulai saat itu hanya mereka berdua yang boleh mengangkat telepon. Saat itulah Julio baru tahu kalau ternyata telepon ancaman bukan baru kali itu saja. Istrinya sudah beberapa kali mendapatkannya. Esoknya, ketika hendak berangkat ke kantor sekaligus mengantar Javier ke sekolah, Julio memiliki firasat buruk dengan mobilnya. Jadi, dia pun mengajak Javier untuk naik kereta bawah tanah. Sesampainya di kantor, seorang bernama Ans menghampirinya dan mengaku sebagai petugas keamanan yang ditugaskan untuk melindungi keluarga Julio. Namun Julio menolak mendapat pengawalan. Ketika bertemu Bruzzo, Julio mengatakan bahwa dia tidak butuh bantuan keamanan. Jika butuh bantuan yang lain, dia pasti akan mengatakannya. Dan lagi pula, dia bisa membuat timnya sendiri. Bruzzo lalu berkata, membuat tim tidak akan mudah karena tidak banyak orang di pengadilan yang setuju dengan sidang yang akan dilakukan. Tapi Julio yakin dia bisa mendapatkan sendiri orang untuk jadi timnya. Namun ternyata orang-orang yang dia kira akan mau bergabung ternyata menolak. 25 Oktober 1984, sidang pendahuluan pun dilakukan. Pria bernama Basil menjadi pengacara atau pembela umum untuk para terdakwa. Sebelum bersidang, Basil mencoba memprovokasi dengan mengatakan kalau Julio membela para pemberontak. Dengan tenang, Julio menjawab dirinya adalah jaksa dan tugasnya mendakwa. Basil pun berkata, Julio mendakwa orang yang mempertahankan negeri dari pemberontak. Di persidangan tersebut, datang juga Luis Moreno Ocampo yang ditugaskan untuk membantu Julio. Namun saat itu Julio baru mengetahuinya karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan. Karena sidang akan segera dimulai, Julio tidak bisa protes apapun selain melanjutkan persidangan. Dalam persidangan tersebut, terdakwa dan pembela umum menyatakan menolak untuk diadili di pengadilan sipil dan harus diadili di pengadilan militer. No reconozco la legitimidad del presente tribunal. Deben ser juzgados por tribunales militares. Ramón Agosti. Roberto Eduardo Viola. Poldo Fortunato Galtier. Silio Arturo Lami. Omar Domingo Rubens Grafiña. No reconozco la legitimidad del presente tribunal. Sidang hari itu selesai dengan cepat. Selesai sidang, Julio bertanya pada Luis sudah berapa kali dia mengikuti sidang. Luis menjawab tidak ada. Luis memberitahu kalau dirinya adalah seorang profesor yang bekerja untuk Jaksa Agung. Luis juga berkata kalau ibunya tidak suka dirinya bekerja untuk sidang tersebut karena keluarganya adalah keluarga militer. Pamannya adalah seorang kolonel, sedangkan ibunya selalu ke gereja bersama Videla yang menjadi terdakwa. Dengan semua kejujurannya, Luis tetap berusaha meyakinkan Julio bahwa dirinya pantas dan bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Luis kemudian memberi saran bahwa untuk memenangkan kasus tersebut, mereka harus merekrut pengacara muda yang idealis daripada pengacara HAM yang bisa dikreditasi menjadi komunis. Mereka harus meyakinkan banyak pihak, terutama kelas menengah, bahwa persidangan ini memiliki legitimasi. Mereka pun mulai berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Mereka memiliki waktu 5 bulan untuk menyerahkan bukti yang tak terbantahkan mengenai pembunuhan, perampasan kemerdekaan yang tidak sah, penyiksaan, dan pencurian berat. Masalahnya, mereka tidak bisa mempercayakan kepada polisi. Sekitar 90% staf pengadilan tidak mau terlibat dengan sidang. Luis selalu memberitahu bahwa di Kejaksaan Agung ada anak-anak yang mau bekerja dengan mereka.
Mereka butuh anak muda dengan sedikit pengalaman dan masih idealis. Julio pun setuju dengan ide Luis tersebut. Proses rekrutmen pun dimulai. Para pelamar memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang pengangguran, bekerja sebagai resepsionis pengadilan, ada juga yang anggota keluarganya pernah diculik militer. Setelah melewati tahap seleksi, beberapa orang pun terpilih. Meski mereka tak terlihat memiliki ambisi bekerja, namun dalam prakteknya mereka sangat informatif, berani, dan bekerja dengan sangat baik. Anggota tim sudah lengkap, rapat perdana mereka pun dimulai. Untuk mencari bukti atas penculikan yang dilakukan hampir di seluruh wilayah, mereka pun dibagi menjadi beberapa tim untuk mengumpulkan arsip semua kasus terkait. Pergerakan mereka mencari bukti ke berbagai wilayah diberitakan oleh media. Tidak heran jika pada suatu waktu, ketika sedang mewawancarai saksi, ada pihak yang mencoba meneror mereka. Tapi mereka tidak menjadi ciut. Mereka justru menyiarkan lewat radio agar siapapun yang mau bersaksi tentang kejahatan selama kediktatoran bisa datang ke Departemen Kehakiman atau menghubungi nomor mereka. Ketika siaran berlangsung, tiba-tiba polisi datang untuk menghentikan siaran. Beruntung mereka sempat menyelesaikan siarannya. Sejak saat itu, kantor Julio kedatangan banyak orang yang mau bersaksi. Mereka yang melapor adalah korban penculikan, penyiksaan, dan ruda paksa. Dengan bersaksi, para korban harus kuat hati membuka kembali kenangan buruk dalam hidup mereka. Malamnya, ketika Julio baru saja sampai di rumah, putrinya berkata bahwa dirinya sudah putus dengan kekasihnya. Tentang kekasihnya yang sebenarnya sudah menikah dia juga tahu. Namun dia harap ayahnya tak lagi memata-matainya lewat Javier karena hal itu membuat orang yang dekat dengannya merasa takut. Julio tak bisa berkata apapun selain meminta maaf. Esoknya, tanggal 15 Februari, Luis dan yang lainnya telah bersiap untuk menyerahkan bukti. Total ada 16 jilid, 4.000 halaman, 709 kasus dan lebih dari 800 saksi. Julio yang kaku hanya mempersilahkan mereka untuk mengirimkan bukti. Tapi timnya dengan santai menarik Julio untuk ikut bersama mereka. Muy buen trabajo. Lo felicito. Denle ingreso. Vos venís con nosotros. Denle ingreso, no. Démosle ingreso. Tak sengaja mereka berpapasan dengan Basil. Melihat Julio bersama timnya yang berisi anak muda tak berpengalaman, Basil mengejek dengan berkata, Julio mengumpulkan anak-anak pramuka. Julio pun menjawab, sebaiknya Basil memperhatikan kefasihan bukti daripada anggota timnya. Media sudah berkumpul untuk mewawancarai Julio. Saat itulah Julio memperkenalkan timnya. Berita tentang tim jaksa Julio Strasera pun menjadi berita utama di semua surat kabar. Malamnya, Luis dan ibunya menghadiri sebuah acara di mana paman Luis yang seorang kolonel juga akan hadir. Ibunya mengatakan ketidaksukaannya mengenai berita tentang Luis yang menjadi tim jaksa. Luis sendiri sebenarnya tidak akan hadir ke pesta jika bukan karena permintaan ibunya. Singkat cerita, Luis sempat berdebat dengan pamannya yang menyinggung soal persidangan. Setelah dihentikan oleh ibunya, Luis pun pergi meninggalkan pesta. Ketika keluar dari lift, Luis menyadari ada orang yang mencurigakan sedang mengikutinya. Dia lalu bergegas lari menjauh. ...22 April 1985, sidang terbuka pun dilakukan. Sebelum dimulai, Luis melihat orang yang sebelumnya mengikutinya duduk di bangku penonton sidang. Tapi orang itu langsung pergi saat disapa. Luis melaporkan hal tersebut pada Julio. Dia curiga orang itu mungkin saja mata-mata. Tiba-tiba mereka mendapat telepon bahwa akan ada bom yang diledakkan jika persidangan dilanjutkan. Basil menolak melanjutkan sidang demi keamanan terdakwa. Namun Julio meminta sidang tetap dilanjutkan. Julio yakin tidak ada bom sungguhan, itu hanyalah teror untuk menakuti. Dia dan timnya serta para saksi telah mendapat ancaman selama 6 bulan. Menurutnya, sidang pertama tidak boleh ditunda. Karena jika ditunda, apalagi tanpa batas waktu, persidangan tidak akan pernah ada dan akhirnya kasus batal sepenuhnya. Namun pada akhirnya, Hakim Ketua memutuskan untuk tetap melakukan persidangan. Vamos a seguir.
Este tribunal garantiza la seguridad. ¿Y la bomba? Que explote. Ketika sidang dimulai, Louis melihat lagi orang mencurigakan yang sebelumnya. Dia mencurigai juga satu pria tua yang meninggalkan tas yang mungkin saja bom. Tapi kecurigaannya hilang seketika. Sesaat kemudian pria itu kembali untuk mengambil tasnya. Seorang dokter yang menjadi saksi ahli menjelaskan bahwa Dekret sama sekali tidak menyiratkan penindasan di luar hukum. Lalu diperlihatkanlah hasil pemeriksaan korban. Di antaranya ada lubang di tengkorak akibat peluru. Dari bentuk lubangnya, diperkirakan korban ditembak dari jarak dekat. Selanjutnya, mereka mendapatkan bukti berupa laporan dari saksi luar negeri yang menyatakan bahwa selama kunjungannya ke Argentina tahun 1978, dia mengumpulkan banyak pengaduan dari keluarga dan organisasi internasional mengenai dugaan penculikan. Di tengah istirahat sidang, Julio menyadari Louis memiliki kekhawatiran. Setelah didesak untuk menjawab, Louis memberitahu kalau menurut ibunya, pernyataan dari saksi luar negeri merupakan sebuah gerakan anti-Argentina. Julio pun berkata agar tidak menjadikan ibunya sebagai parameter. Tugas mereka bukanlah meyakinkan ibu Louis. Lanjut, seorang perempuan bernama Adriana memberikan kesaksiannya. Dia menyatakan pada tanggal 4 Februari 1977, dia diculik dari rumahnya dan dimasukkan ke dalam mobil. Dia dilempar ke lantai mobil lalu diinjak. Kemudian dia juga diancam akan dibunuh. Ketika mobil sampai di suatu tempat, dia diturunkan. Matanya ditutup dan tangannya diborgol ke belakang. Saat itu dia tengah hamil 6,5 bulan. Tapi penyiksaan terus dilakukan tanpa peduli kondisinya. Dia dikurung selama berbulan-bulan dengan penyiksaan yang sistematis, konstan dan berbagai jenis. Hingga kemudian Adriana melahirkan pada tanggal 15 April 1977. Saat kejadian itu, Adriana sedang ada di dalam mobil. Matanya ditutup dan tangannya diikat ke belakang. Meski Adriana sudah mengatakan bahwa bayinya akan segera lahir, namun pelaku hanya tertawa. Entah bagaimana caranya, akhirnya Adriana bisa melahirkan bayinya di dalam mobil. Karena tangannya terikat, bayinya terjatuh di lantai mobil dengan tali pusar yang masih tergantung. Adriana memohon untuk memeluk bayinya, tapi tidak dibolehkan. Sesampainya mobil di sebuah tempat, bayinya dibawa dan diletakkan di atas meja. Sedangkan Adriana diminta untuk mengepel lantai dan membersihkan semua meja. Kesaksian demi kesaksian dari korban terus dilakukan. Semuanya merasakan tiba-tiba diculik, ditutup matanya untuk dibawa ke suatu tempat, kemudian disiksa siang malam tanpa ampun. Tidak ada informasi apapun yang dicari. Penyiksaan dilakukan hanya agar tahanan mengatakan apa yang pelaku ingin dengar. Para korban perempuan juga bersaksi bahwa mereka diculik, ditahan, dan diruda paksa. Semua yang dilakukan benar-benar menghancurkan psikologis. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni malam, Julio menemui seseorang bernama Zelaya untuk membujuk agar mau bersaksi. Namun karena Zelaya bekerja di tengah pejabat pemerintah, dia tidak mau melakukannya. Hingga beberapa waktu, tim jaksa tidak menghadirkan saksi harian karena banyaknya ancaman yang diterima tim jaksa dan juga para saksi. Tanggal 17 Juli, Julio mendapat ancaman akan dibunuh dalam waktu 48 jam. Julio dan timnya melaporkan tentang ancaman tersebut kepada hakim. Persidangan kasus komandan militer junta ini berjalan panjang dan terus memanas di kedua belah pihak. Pada tanggal 20 Juli, sebuah bom peringatan diledakkan dalam sebuah mobil. La bomba que estalló en Plaza de Mayo. Karena bom tersebut, keamanan dalam persidangan pun ditingkatkan. Ancaman berulang paling sering ditunjukkan kepada Presiden Alfonsín dan jaksa Julio Strasera. Kemudian di kantor, Louis mendapatkan telepon dari ibunya. Berkat kesaksian Adriana, ibunya kini mendukung apa yang dilakukan Louis dan berkata Videla harus dipenjara. Setelah itu, Julio pergi menemui Alberto Muching. Alberto memberi masukan agar Julio cermat dan perhatian lagi meskipun untuk sejauh itu dia sudah berhasil menarik perhatian. Di rumah, Veronica menemukan surat beserta sebuah peluru dari Angkatan Laut Argentina.
Surat itu berisi ancaman akan mengeksekusi Julio dalam waktu 48 jam. Karena surat itu, Julio jadi membawa semua anggota keluarganya ke persidangan untuk memastikan mereka berada di tempat yang aman. Selanjutnya, Julio dan Luis masih membujuk Zelaya untuk bersaksi. Biar bagaimanapun, Zelaya adalah pahlawan, namun situasinya berbeda. Pihak terdakwa akan mencoba membuktikan Zelaya bukan korban, tetapi karyawan ESMA. Meskipun kenyataannya memang benar Zelaya dipekerjakan, namun dia dipaksa untuk mengadukan rekan-rekan kerjanya. Sehingga mungkin ada banyak rekan-rekannya yang hilang karena aduannya. Akhirnya, Zelaya pun bersedia memberikan kesaksian di persidangan. Di hadapan hakim, Zelaya menyatakan bahwa dirinya terpaksa menggunakan pengetahuannya untuk tugas yang dia tahu ilegal. Namun penasehat umum menyanggahnya karena Zelaya mendapat akses keluar masuk seperti staf ESMA. Julio dan Luis pun menjadi merasa kesal. Julio pun menolak untuk memaksakan seseorang menjadi saksi jika pada akhirnya membuat semakin rumit. Julio dan Luis bertengkar karena perbedaan pendapat. Julio ingin melakukan tugas sewajarnya saja selayaknya petugas pengadilan. Namun Luis ingin melakukan semaksimal mungkin yang dia bisa untuk melawan kediktatoran. Menurut Luis, Julio harus bisa mengambil resiko dan tidak merendahkan posisinya sebagai praktisi hukum. Hari berikutnya, Julio bertemu dengan Bruzzo. Bruzzo mengucapkan selamat karena upaya yang Julio lakukan memberikan harapan besar bagi rakyat. Tapi kemudian, dia meminta bantuan agar Julio berhati-hati dalam membuat keputusan dan tuntutan kepada terdakwa karena dikhawatirkan akan muncul pemberontakan militer. Selanjutnya di kamar mandi, Luis yang sejak tadi menunggu segera bertanya apa yang Bruzzo katakan. Julio pun memberitahukan tentang permintaan Bruzzo. Namun Julio menanggapi permintaan itu dengan berkata, Bruzzo bisa mengetahui sendiri nanti setelah sidang. Pada intinya, jika pengadilan tidak bertindak benar, bisa merusak demokrasi. Bruzzo ingin Angkatan Udara tidak terlibat. Mendengar hal itu, Luis pun semakin curiga dengan banyak hal. Suatu hari, Gonzaga, pengacara terdakwa Laksamana Masera, tampil di sebuah acara televisi. Mengenai dakwaan yang menyebut Masera sebagai pembunuh, dia akan menanyakan pada penuntut umum untuk memikirkan bagaimana Argentina 10 tahun silam. Jika Masera kalah perang, Alfonso pun tidak akan menjadi presiden. Saat itu juga, Julio mendapat telepon dari Luis untuk menyuruhnya tampil di acara televisi untuk menjelaskan kesalahan para terdakwa. Julio tentu saja menolak melakukan hal itu. Kemudian Julio mendapat telepon dari staf kepresidenan untuk datang bertemu dengan presiden. Presiden Alfonso memberi dukungan dan sangat mengapresiasi apa yang sedang Julio perjuangkan. Julio sudah mempertanyakan apa yang presiden harapkan dari persidangan. Presiden menjawab, dia tidak memiliki indikasi untuk menentukan, tapi dia tidak sabar mendengar dakwaan Julio. Sekembalinya ke rumah, Julio menceritakan hal itu kepada istrinya. Istrinya lalu berkata, Julio harus menulis dakwaan yang terberat namun berkesan karena banyak yang bergantung padanya. Hari berikutnya, Luis terlihat menjadi bintang tamu dalam sebuah acara televisi. Dalam acara tersebut, dia ditanya apakah dia membenci militer. Luis menjawab, No, para nada. Yo respeto mucho la institución. Supuesto habrá militares a los que no le gusta lo que estamos haciendo y estimo que otros sí. Y es una lástima, porque yo me siento parte de la familia militar. Mengenai banyaknya orang militer yang katanya membencinya, Luis menanggapi, beberapa orang mungkin tak menyukai pekerjaannya, tetapi masih ada orang lain yang menyukainya. Kakek buyutnya adalah komandan militer pertama Argentina. Sebagai orang dari keluarga militer, Luis tak bisa menentang institusi militer. Namun profesinya adalah sebagai pengacara, jadi obsesinya adalah hukum. Dia tidak bisa biarkan orang yang melanggar hukum lolos begitu saja. Tujuan dari apa yang dia dan Julio lakukan, selain mencari keadilan bagi korban, mereka ingin mengakhiri penggunaan kematian sebagai alat politik. Di sisi lain, Julio sedang berdiskusi untuk menentukan tuntutannya. Menilik dari sejarah, Julio memutuskan apa yang dilakukan mantan komandan militer junta adalah sebuah respon keji atas perlawanan dari kelompok subversif. Dalam sidang terakhir yang sangat penting itu, Julio akan membacakan kesimpulan akhir di hadapan 9 mantan komandan untuk memperkuat dakwaan pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang dituduhkan kepada mantan junta.
18 September 1985 dilakukanlah pembacaan kesimpulan akhir dari Julio selaku jaksa penuntut umum. Semua orang menantikan tuntutan akhir dan hasil dari persidangan panjang yang telah dilalui. Dalam kesimpulannya, Julio menyebutkan bahwa tidak ada definisi khusus yang bisa menggambarkan jenis kejahatan yang diadili. Karena ketidakmungkinan mempertimbangkan satu persatu dari ribuan kasus yang masuk, selama 17 minggu proses persidangan, hanya 709 kasus yang bisa diproses, dan itu tidak mencakup banyaknya korban yang disebabkan oleh genosida terbesar dalam sejarah Argentina. 3 terdakwa atas nama angkatan militer memutuskan merebut pemerintahan dengan paksa dan mengabaikan kehendak rakyat. Respon pemerintah terhadap kelompok gerilyawan dan subversif yang melakukan perlawanan karena tidak setuju dengan keputusan tersebut, Julio sebut dengan jahat, klandestin, dan pengecut. Dalam skala yang besar, para gerilyawan diculik, disiksa, dan dibunuh. Yang lebih parahnya lagi, semua tindakan tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum manapun. Banyak orang tak bersalah menjadi korban. Dari banyaknya hutang yang diberikan Argentina kepada rakyatnya, hanya satu yang tidak bisa dilunasi, yaitu tindakan genosida oleh militer junta. Apakah tindakan menculik orang tak berdaya, menyiksa, membunuh meski tak melakukan perlawanan, menduduki rumah dan menyandera kerabat, semua itu adalah perang? Apakah bayi yang baru lahir juga termasuk sasaran militer? Semua itu dilakukan karena memiliki kekuasaan. Tidak ada yang boleh mengizinkan penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan sebagai insiden politik. Rakyat Argentina telah memulihkan pemerintahan dan mengendalikan lembaga-lembaga. Atas nama rakyat, Julio menyatakan bahwa sadisme bukanlah ideologi politik atau strategi perang, tapi penyimpangan moral. Peradilan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memberikan keadilan kepada rakyat. Selesai membacakan kesimpulan, semua penonton sidang berdiri dan memberikan tepuk tangan. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Nunca más. Hal itu menunjukkan sebesar apa harapan rakyat terhadap putusan dari kasus militer junta tersebut. Setelah persidangan ditutup, para hakim berkumpul di sebuah restoran. Javier yang kebetulan berada tak jauh di sana mengamati dengan seksama. Setelah cukup lama berdiskusi, para hakim memberikan tanda tangan di sebuah serbet. Kemungkinan itu adalah hasil putusan. Javier kemudian pergi melaporkan apa yang dia lihat kepada tim ayahnya. Hari itu, Julio mendapat telepon yang memberitahukan kalau Alberto di rumah sakit. Julio segera mengunjungi ke sana. Merasa waktunya sudah tak lama, Alberto bertanya apakah terdakwa akan dipenjara. Meski putusan belum keluar, Julio mengiyakan hal tersebut. Dia berkata semua terdakwa akan dipenjara seumur hidup. Mendengar jawaban tersebut, Alberto merasa sangat senang. Tak lama setelah pulang ke rumah, Julio mendapat telepon dan diberitahu tentang hasil putusannya. Namun, Julio tidak puas dengan hasilnya. Padahal semua bukti sudah ada, namun 4 dari terdakwa yaitu Gravigna, Anaya, Lamidoso, dan Galtieri dibebaskan. Sisanya yaitu Agosti dihukum 4 tahun 6 bulan, Lambruschini 8 tahun, Viola 17 tahun, Masera dan Videla dihukum seumur hidup. Javier mendukung ayahnya mengajukan banding dan menuntut semuanya dihukum. Peradilan junta adalah pertama kalinya dalam sejarah di mana peradilan sipil menghukum kediktatoran militer. Lebih dari 1.000 orang telah dihukum atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Ribuan kasus lain masih disidangkan. Sejak 1983, Argentina hidup tanpa gangguan dalam demokrasi. Seperti itulah kisah tentang jaksa Julio Stracera yang berjuang membuktikan kejahatan keji 9 mantan komandan junta militer yang pernah menguasai pemerintahan Argentina. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.